kembali kita bicara mengenai aliran-aliran di dalam Islam, ya memang meskipun adanya aliran-aliran itu sesuatu yang bersifat keniscayaan begitu, atau yang boleh kita sebut juga sebagai sunatullah, tapi dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan itu bahkan menimbulkan kontestasi, menimbulkan konflik, dan bahkan menimbulkan pertentangan dan bahkan perkelahian di antara umat Islam gitu. Nah, apalagi kemudian kalau pertentangan itu disertai dengan semangat suubiyah ataupun semangat, dalam istilah yang lain, sektarianisme, parokialisme yang tinggi gitu. Dan ini terutama juga terkait dengan hal yang bersifat akidah atau perbedaan-perbedaan di dalam soal kalam ya. Perbedaan di dalam memandang misalnya soal-soal yang berkenaan dengan sifat dan zat Allah. Itu juga ada terjadi pertentangan-pertentangan seperti itu, ada perbedaan-perbedaan seperti itu, dan juga bahkan juga terkait dengan hal-hal yang bersifat kenabian gitu. Misalnya kalau kita lihat ada kalangan umat Islam seperti Ahmadiyah Qadiani khususnya, yang menganggap bahwa penganjur ajaran Ahmadiyah yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi begitu. Nah, ini saya kira juga terkait dengan perbedaan pemahaman di dalam memahami istilah yang ada dalam Al-Quran, yaitu Khatamun Nabiyyin ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Khatamun Nabiyyin atau Khatmul Anbiya, penutup dari para nabi. Khatam diartikan oleh jumhur ulama mayoritas umumnya itu sebagai penutup, artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Ahmadiyah memahami khatam itu sebagai mahkota cincin begitu, mahkota. Jadi Rasulullah Muhammad itu adalah mahkota, sehingga dengan demikian membuka penafsiran, membuka kemungkinan adanya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yang tadi lagi-lagi dipahami oleh para ulama umumnya sebagai nabi yang terakhir gitu. Nah, cuma kemudian penafsiran seperti ini ya sebetulnya tidak lazim, dan inilah yang kemudian menimbulkan konflik yang terus-menerus, meskipun kalau dilihat dari sudut entitas ajaran mereka secara keseluruhan atau Ahmadiyah secara keseluruhan misalnya, sungguhnya tidak terlalu banyak beda ya, baik dalam ibadahnya maupun dalam hal-hal yang lain begitu. Sehingga dengan demikian ini kemudian bagi kalangan muslim tertentu, Sunni katakanlah, yang mungkin melihat ini sebagai suatu penyimpangan yang berlebihan, maka kemudian mereka melakukan aksi-aksi kekerasan begitu. Nah, hemat saya perbedaan-perbedaan seperti itu akan selalu muncul, dan oleh karena itu kita kembalikan kepada prinsip bahwa kita sebagai umat Islam secara keseluruhan itu harus menyikapi perbedaan-perbedaan itu dengan secara arif ya, secara baik, dan menyikapinya dengan secara damai. Jangan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, karena toh pada akhirnya yang menentukan validitas sebuah ajaran itu ya pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita, setiap orang di dalam Islam itu memang berkewajiban menyampaikan dakwah. Apa hal-hal yang dianggap kurang pada tempatnya silahkan didakwahkan, tapi jangan kemudian sampai menggunakan cara-cara kekerasan, karena cara-cara kekerasan itu sendiri di dalam menyikapi perbedaan adanya aliran-aliran di dalam kalam seperti yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah misalnya, itu akan selalu terjadi sampai akhir zaman.